dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu. Dari semula telah Kau serahkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup kami sungguh berarti di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu, berbicaralah Engkau kepada kami hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 12 April di dalam renungan intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah Dia mengenal penderitaan kita. Diambil dari Markus pasal 14. Pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari 2 Samuel pasal 3 sampai pasal yang kelima. Saya harap Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu dengan mempause akan siaran ini. Baik, saya akan bacakan dalam Markus 14 ayat 33 sampai ayat yang ke-40. Demikian. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki.
Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, hanya satu pasal, yakni Markus 14 ayat 10 sampai 14 sampai 11 yang menceritakan kejadian yang terjadi dalam satu hari itu, di mana imam-imam kepala dan para ahli Taurat sedang mencari cara yang licik untuk menangkap Yesus dan membunuhnya. Yudas setuju untuk mengkhianati Yesus hanya dengan bayaran 30 uang perak, yaitu harga seorang budak. Saudara bisa baca dalam Keluaran 21 ayat 32. Yesus telah menubuatkan bahwa salah satu muridnya akan menyangkal mengenal dia. Yesus juga menubuatkan bahwa para pengikutnya yang lain akan meninggalkan dia. Pemimpin agama akan menangkapnya dan dia akan mengalami penderitaan. Yesaya 53 ayat yang ketiga menuliskannya sebagai seorang yang penuh kesengsaraan. Dia tertindas, menderita, dihina, dan ditolak, sampai orang berpaling menutup mukanya untuk menghindar melihat wajahnya. Mungkin aneh dan mengejutkan bahwa ada orang yang mau secara sukarela menanggung penderitaan seperti itu yang bukan karena kesalahannya. Ya, Yesus telah menjalani penderitaan yang dahsyat itu agar ia bisa mengerti orang lain yang menderita. Karena orang yang menderita harusnya bisa mengerti orang lain yang mengalami penderitaan juga. Yesus bisa mengerti penderitaan kita hanya dengan satu tarikan nafas. Ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang yang tuli dan gagap, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ia meludah dan meraba lidah orang itu. Lalu sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, "Efata," yang berarti terbukalah. Di dalam Markus 7 ayat 32 sampai 34. Yesus mampu mengerti dan memahami penderitaan manusia. Sebab itu Alkitab sering kali menuliskan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak karena penderitaan yang ia lihat di sekelilingnya. Semua derita telah ia alami, dicambuk, yang membuat sakit yang luar biasa karena setiap cambukan menarik sebagian dari kulitnya. Diludahi, dilecehkan begitu rupa bagaikan bukan seorang manusia. Dimahkotai duri di atas kepalanya yang bisa menghasilkan sakit kepala yang pedih sekali. Diolok-olok menjadi bahan tertawaan, ditinju, dipukuli, dipaku tangan dan kakinya di kayu salib sehingga ia tidak bisa bergerak, digantung di bawah terik matahari dengan tanpa pakaian. Dia merasakan ketelanjangan, dia merasakan kelaparan, kesendirian, dan terkutuk dengan cara kematian di salib. Dengan mengalami semua itu, dia menjadi tidak asing dengan penderitaan apapun yang kita alami. Namun di tengah penderitaannya, tidak satu pun sumpah serapah yang diucapkannya. Sebaliknya di atas salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Sebuah kasih yang maha besar. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Saat ini sebagai umat Tuhan, kita pun setiap hari diperhadapkan dengan kesulitan
dan penderitaan. Besar kecilnya penderitaan yang kita alami, Yesus mengerti dan Dia mengenal semua bentuk penderitaan, apakah penderitaan fisik maupun penderitaan psikis. Karena Dia telah mengalami semuanya. Dia tidak hanya sekedar mengenal, tapi juga Dia peduli. Dia mudah sekali berbelas kasihan. Dia juga sanggup untuk menolong kita. Jika kita diizinkan untuk mengalami beberapa penderitaan, pasti itu untuk kebaikan kita, yakni untuk mendewasakan kita dan agar kuasa Allah dinyatakan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur, kami sungguh bangga karena kami memiliki Tuhan yang mengerti dan mau mengerti, mau tahu dan mau peduli akan penderitaan yang kami alami di dalam dunia ini. Tuhan, kami hanya memohon kekuatan dari Engkau. Kau beri kami kekuatan ketika kami melalui penderitaan demi penderitaan. Agar di dalam penderitaan kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang sempurna yang bekerja di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau untuk kasih-Mu. Engkau bekerja di dalam setiap kami yang mendengar akan renungan ini. Engkau menjamah setiap hati. Dan Engkau menghiburkan setiap yang berduka. Engkau menguatkan setiap yang lemah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.